Edwin Channel. Lambat laun kamu akan tahu semua tentang ibu dan Herman yang selama ini kami sembunyikan, ucap Yudarmi mulai terungkap. Lambat laun kamu akan tahu semua tentang ibu dan Herman yang selama ini kami sembunyikan, ucap Yudarmi dengan tatapan serius saat mereka sudah berada di dalam rumah. Asih hanya bisa mengerenyitkan dahi tanda tak mengerti dengan ucapan sang mertua. Dia menoleh pada Herman untuk meminta penjelasan. Namun laki-laki itu hanya tunduk seolah ada hal besar yang dia sembunyikan. Ibu tahu apa yang ada yang sedang kamu pikirkan. Tapi ibu minta jangan banyak bertanya tentang hal itu. Karena pada saatnya nanti kamu akan tahu semuanya. Karena ibu mungkin tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Semakin digali semakin besar pula rasa bersalah ibu terhadap banyak orang. Sambung Yudarmi. Begitu banyak pertanyaan dalam kepala Asih. Namun dia akan mencoba sabar toh, semua akan terungkap seiring berjalannya waktu. Yang paling penting saat ini dia tahu bahwa mertua dan sang suami pasti menginginkan yang terbaik untuk keselamatan diri dan janinnya. Baiklah Bu. Seperti yang sudah Asih katakan, semua Asih serahkan pada ibu. Jawab Asih dengan yakin. Terima kasih, sudah memberi ibu kesempatan untuk menyelamatkan calon cucu ibu. Mata Yudarmi sedikit berkaca-kaca. Man, ayo. Ajak Yudarmi. Lamunan Herman langsung buyar seketika. Iya Bu. Asih memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh mertua dan suaminya itu. Yudarmi membuka pintu kandang ayam yang berdiri kokoh di belakang dapur. Mata Asih melotot tajam saat dia sadar jika kandang ayam yang sering dia lihat berisi puluhan ayam cemani. Asih kira itu hanya kandang ayam biasa. Diambilnya 1 ekor ayam jantan cemani dan 2 butir telur dari sarangnya. Dengan mata kepalanya sendiri Asih melihat Herman menyembelih ayam jantan tersebut. Darah ayam dengan sengaja ditampung di atas mangkuk bening berukuran kecil. Semua pertanyaan tentang ramuan hitam pekat itu akhirnya terjawab. Ternyata itu darah ayam cemani. Apa ibu sudah sering melakukan ritual seperti ini? Kenapa dia sampai memelihara ayam cemani sebanyak ini? Batin Asih. Larangan Yudarmi untuk tidak banyak bertanya membuat Asih hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Lebih dari 30 ekor ayam cemani jantan dan betina dengan berbagai ukuran memenuhi kandang. Ternyata selain dipelihara, ayam-ayam itu juga diternakan oleh Yudarmi. Awalnya Asih ingin bertanya pada Pak De Ali tentang semua pertanyaannya itu. Namun ternyata satu persatu mulai terungkap. Yudarmi langsung mengolah ayam menjadi bakaka. Sedangkan Herman sibuk mencari kembang 7 rupa di belakang rumah. Setelah beberapa saat, akhirnya semua bahan untuk sesaji terkumpul di atas tampah termasuk dupa. Isi tampah itu sama persis seperti isian sesaji yang Asih lihat ketika terbangun dari mimpi. Sudah semua Bu? Tanya Herman. Sudah. Ayo kita berangkat. Yudarmi membawa sesaji itu keluar. Ayo Asih. Ajak Yudarmi. Asih mengekor di belakang mertuanya. Man jangan lupa, kunci semua pintu. Iya Bu. Langkah Yudarmi tertuju pada bangunan kecil di belakang rumah. Herman membukakan pintu bangunan tua itu dan membiarkan Darmi berjalan terlebih dahulu ke dalam. Ini adalah kali pertama bagi Asih melihat isi dari bangunan tersebut. Karena Yudarmi selalu melarangnya untuk masuk ke dalam sana. Tempo hari dia hampir masuk ke dalam bangunan ini, namun digagalkan oleh Herman palsu. Perkataan Yudarmi yang mengatakan bangunan itu berisi kayu bakar ternyata bohong. Nyatanya ini hanya ruangan biasa. Beberapa lukisan yang terbuat dari kulit hewan terpajang di dinding bangunan. Dilihat dari bentuknya seperti umur lukisan ini sudah sangat lama. Di pojok ruangan ada sebuah meja kecil yang sangat pendek. Di atasnya terdapat lilin yang mulai memendek. Herman menggelar tikar yang sudah sangat lapuk untuk mereka duduk. Herman juga memindahkan meja kecil itu ke tengah-tengah tikar. Yudarmi meletakkan sesaji yang sejak tadi dia pegang di atas meja pendek itu. Kemudian membakar dupa di atas tampah. Bau dupa mulai menyeruak memenuhi sudut ruangan. Cahaya di dalam ruangan ini hanya bersumber dari lilin yang dipasang di depan meja. Asih merasa jika aura ruangan ini sangat kuat. Pengap yang dia rasakan seperti bukan karena kecilnya ruangan, namun karena banyaknya sosok lain yang ikut bergabung selain mereka bertiga di dalam ruangan ini. Duduklah, ucap Yudarmi. Herman membawa Asih duduk bersila di belakang Yudarmi. Suasana di luar mulai berubah kelam.
Malam sepertinya mulai datang. Sejak tadi Asi tak banyak mengeluarkan suara. Dia hanya melakukan perintah ibu dan suaminya. Yudarmi memberikan aba-aba untuk Asi, karena Herman sudah tahu apa saja yang harus dia lakukan ketika sang ibu sedang melakukan ritual. Yudarmi memberi sebuah ajian yang harus dibaca oleh Asi dan Herman selama ritual berlangsung. Hal itu bertujuan untuk memanggil Sukma si jabang bayi. Baca dengan khusyuk, abaikan rasa kantuk, pegal, lelah, lapar, pusing dan gangguan lainnya. Pikirkan nasib calon anak kalian. Ibu akan membantu untuk mengusir setiap gangguan. Asi dan Herman mengangguk bersamaan. Ketiganya mulai memejamkan mata. Yudarmi mulai memejamkan mata untuk memanggil para leluhur. Dia memanggil mereka dengan bahasa yang sangat halus. Persetan dengan bahasa Yudarmi. Asi tetap husuk membaca ajian yang diperintahkan. Benar saja, baru beberapa menit ritual dilaksanakan, rasa kantuk yang sangat dahsyat mulai menyerang Asi dan Herman. Duduknya mulai tak tenang. Begitu pula bacaan yang mulai tidak sejalur dengan Yudarmi. Namun Yudarmi bisa merasakan hal itu. Dia segera menyiratkan air rendaman kembang 7 rupa ke belakang. Seketika rasa kantuk mereka menghilang. Gangguan demi gangguan terus berlanjut, seperti lapar, haus, pegal, pusing bahkan bisikan yang memanggil nama mereka. Namun semua itu bisa dihalau oleh Yudarmi. Malam ini terasa sangat panjang bagi ketiganya. Rasa dingin serta gigitan nyamuk tak mereka hiraukan demi kembalinya Sukma anak mereka. Yudarmi pikir ritual hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Namun ternyata sampai pagi menjelang. Dia baru mendapatkan jawaban dari para leluhur. Selesai, ucap Yudarmi. Herman dan Asi langsung membuka mata mereka yang terasa sangat sulit terbuka karena terlalu lama terpejam. Ibu sudah menemukan jawaban di mana Sukma anak kalian berada. Wajah pucat Yudarmi menyiratkan jika dia benar-benar kelelahan. Benarkah, Bu? Di mana dia sekarang? Asi langsung memberondong sang mertua. Dia ada? Hanya saja. Jawaban Yudarmi terputus karena ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Yudarmi. Terdengar seorang laki-laki memanggil dari dekat dapur. Sepertinya sudah sejak tadi dia mencari Yudarmi. Yudarmi langsung menoleh ke sumber suara. Dalam hati dia khawatir jika ada orang yang tahu tentang ritual ini. Yudarmi langsung memejamkan mata lalu membaca jampi-jampi. Kriit! Terdengar suara pintu dapur Yudarmi terbuka. Iya, ada apa Pak Basri? Asi terkejut bukan main. Suara itu sangat mirip dengan suara Yudarmi. Tapi jelas-jelas Yudarmi berada di hadapannya saat ini. Saya cuma mau bilang jika ladang Yudarmi rusak parah. Semua tanaman busuk serta terdapat bekas tebasan seperti disengaja. Selain itu sawah yang ada di timur semuanya mati kekeringan. Padahal 2 hari lalu masih baik-baik saja. Ucap Basri, tetangga ladang Yudarmi. Ya ampun, baiklah siang nanti akan kuperiksa. Terima kasih telah memberitahu. Sama-sama yuk, kalau begitu saya pergi dulu. Pintu dapur kembali tertutup. Sosok Yudarmi yang berada di hadapan Asi kembali membuka mata. Sepertinya ibu bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Aku yakin makhluk berkepala babi yang kala itu menyamar menjadi Mas Herman juga tidak lain adalah ibu Asi mulai menerka-nerka. Sepertinya ladang ibu juga tidak luput dari amukan suami, gumam Yudarmi. Bu, ibu belum melanjutkan kalimat yang terputus tadi. Ucap Asi. Oh iya, Sukma itu masih ada dan masih bisa kembali ke asalnya. Dan semua ini adalah ulah Warni. Namun dia ingin kamu sendiri yang menjemputnya sih. Lagi-lagi Asi terkejut. Kemana Asi harus mencari ibu? Dadanya mulai berdetak tak karuan, memikirkan kengerian apa yang akan dihadapi. Kau harus menjemputnya langsung ke rumah Warni. Jawaban yang membuat Asi lemas seketika.